Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Segala puji, keagungan, kemuliaan, as-sana'u wal madhu wal hamdu, pujian, keagungan adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ianya alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalina, yang telah menciptakan kita semua sebagai bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin, min artinya at-tab'id, bagian daripada semua umat yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Topik maudhu'ul bahsi, pembahasan kita pagi hari ini, yaitu min ahammiyati dzikra bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya mengingat, mengenang daripada satu peristiwa al-hadisatul kubra, peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang pernah terjadi di alam semesta ini, yaitu lahirnya ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, yaitu lahirnya seorang manusia yang paling sempurna, manusia paling agung, yang paling tinggi akhlak budi pekertinya, yang paling bagus dari sisi penciptaannya. Beliaulah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih pagi ini berarti tema kita Maulid Nabi, Pak. Ya kalau nunggu saya diundang Maulid Nabi khusus ya kapan-kapan, Pak. Makanya saya buat sendirilah Maulid Nabi. Ini namanya ceramah provokasi, Pak. Memprovokasi supaya ada Maulid Nabi nanti begini, Pak. Wa qalal ulama'u, para ulama menjelaskan, wa akadal ulama'u ta'kidan syadidan bil i'tina'i wal ihtimami bi ikhtifali maulidis syarif sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama kita, cuman kalau maulid Nabi itu
Ada 3 minimal ciri, Pak. Jadi kalau ada pengajian Maulid Nabi itu minimal ada 3 tanda. 1, minumannya lebih daripada 1. Itu pasti Maulid Nabi itu. Ada air putih, ada las segar, ada teh panas. Yang kedua, ceramahnya 1 jam lebih. Yang ketiga, tidak ada tanya jawab. Nah, itu Maulid Nabi, Pak. Makanya nanti saya selesai ceramah tidak ada tanya jawab ini, supaya nampak Maulid Nabinya ini, Pak. Annal ikhtifala bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mali wa a'zamil qurabati. Mengingat az-zikra dengan mengadakan al-ikhtifala, perayaan, peringatan apapun bentuknya, maka ia dikatakan oleh para ulama min afdhalil a'mali wa a'zamil qurbat, termasuk amalia yang memiliki keagungan, Pak. Bahkan seagung-agungnya satu amalan dan termasuk bagian daripada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamul qurbat. Kenapa ikhtifal? Memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ta'birun anil farhi wal hubbi wasyukri lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ikhtifal bi maulidin Nabi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, di dalam memperingati, mengingat peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, di dalam setiap perayaan apapun bentuknya, dibacakankah ia sirahnya, maulid nabinya, disampaikan ceramah ilmu, disampaikan sholawat kepadanya, maka majelis seperti ini takbirun, merupakan ungkapan, Pak. 3 benda, Pak. Jadi kalau ada orang buat maulid Nabi itu, peristiwa ikhtifal perayaannya, maka dia dikatakan amalan yang memiliki keagungan karena di dalamnya ada 3 perkara yang diungkapkan oleh orang beriman, Pak. Yang pertama, at-ta'biru anis syukri atau izharus syukri bi nikmati wujudir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan nikmat dilahirkannya, diciptakannya oleh Allah, yaitu kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-ta'biru anil farhi atau izharul farh, ungkapan kegembiraan, Pak. Yang ketiga, at-ta'biru anil hub atau izharul hubbi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati, merayakan kelahiran Nabi merupakan ungkapan tanda cinta kepada beliau. Jadi bukan bid'ah. Artinya setiap sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi, setiap sesuatu yang tak dibuat oleh sahabat bukan berarti haram. Bahkan para ulama menegaskan di dalam setiap haflah ikhtifal perayaan yang kita buat dalam rangka untuk mengenang kembali peristiwa yang agung lahirnya Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 3 perkara yang akan kita buat di dalamnya, 3 perkara yang akan diberikan pahala oleh Allah. Idharus syukri, idharul farah, idharul hubbi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa syukur, ada rasa bahagia, kemudian ada rasa cinta, Pak. Syukur, bahagia, cinta. 3 ini mutawaliyah, Pak. Orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur biasanya dikaitkan dengan nikmat. Biasanya korenahnya itu rahmat.
Kalau sudah ada rahmat, pasti seneng. Kalau sudah seneng hatinya riang, pasti ada kecintaan. Tiga benda ini bahkan dikatakan barometer iman, burhanul iman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, bahwa merayakan memperingati Maulid Nabi ini merupakan idharus syukri, menampakkan rasa syukur. Bapak Ibu, apa yang harus disyukuri, Pak? Mana dalilnya? Perintah bersyukur menampakkan rasa syukur, dan mana dalilnya menampakkan bahagia, rasa senang terhadap nikmat yang Allah berikan? Surah Yunus ayat 58. Mafhumu hadhil ayah, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durul Mansur fit Tafsiri alal Ma'sur bil Ma'sur, ketika beliau menjelaskan tafsir surah Yunus ayat 58. Kemudian dalam surah Ad-Duha ayat 11 yang terakhir yang dibaca oleh imam kita tadi di rakaat yang kedua, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul ya Muhammad likafatin nas. Katakan ya Muhammad untuk semua manusia. Bifadlillahi, dengan fadlnya Allah, pemberian Allah. Wabirahmati, dan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan perkara fadl dan rahmat itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Dengan adanya fadl, pemberian Allah, rahmatnya yang diberikan kepada kita, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Falyafrahu, lamnya lam ta'lil. Setiap ada lam jazm, lam sukun yang ianya didahului huruf fa, maka fi'lun mudhari'nya memberikan makna perintah. Bihadfin nuni min nunil jam'inya. Jadi ini kalimat jamak, fal yafrahuna, karena ada lam ta'lil berarti fal yafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Waqala wa fassara al-imamu as-Suyuti nakilan an Abi Syekh an Ibni Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsirannya banyak sekali ayat ini. Ada yang mengatakan syariat Islam dan ada yang mengatakan Al-Quran, macam-macam. Saya cukupkan tafsiran Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti nakilan an Ibni Abbas radhiyallahu an. Fadlullahi huwa al-ilmu. Ma huwa al-ilmu? Al-ilmu syariah. Diberikannya kita tuntunan, panduan, acuan, anidhum, aturan. Al-ilmu, ilmul hal, ilmu at-tadbikiyah, ilmu di mana kita selamat dengan ilmu itu daripada dunia sampai akhirat. Ini pemberian Allah, Pak. Fadlullah, pemberian Allah, anugerah. Kadang ada mobil itu di kaca belakang hadza min fadli rabbi, itu artinya mobil ini semata pemberian Allah. Saya pernah lihat rumah bagus banget, di teras itu ada tulisan kaligrafi hadza min fadli rabbi, ini semata pemberian Tuhan kami. Bapak punya istri cantik, pakai baju bagus di belakang hadza min fadli rabbi, itu boleh juga asal dia tak marah aja, Pak. Ini istri yang cantik ini semata-mata pemberian Allah.
Kayaknya di mobilnya Pak Imam itu ada tulisan hadza min fadli rabbi. Jadi fadlullah itu fadlu rabbi, keutamaan fadl pemberian. Wa rahmatuhu au bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah ini yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib sampai ke atas sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian fabidzalika falyafrahu, maka dengan dua benda ini, syariat Islam, ilmu Allah, dan dilahirkannya, diwujudkannya, diciptakannya oleh Allah manusia yang paling sempurna, pembawa keselamatan, maka fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya orang-orang itu bergembira. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah ada dua benda, Pak: bersyukur, bergembira. Wa qala Allah Ta'ala Jalla Jalaluh Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diri redaksi tafsir daripada Al-Imam As-Suyuti, huwa rahmatullah. Nabi itu rahmat, anugerah, Pak. Di dalam surah Al-Anbiya 107 Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ustadznya baca ayat sambil dilakukan, itu maulid Nabi, Pak. Ini serius ini, Pak. Kalau dibaca biasa itu kajian, tapi kalau sudah diiramakan berarti itu pengajian maulid Nabi, Pak. Iya, maulid. Masya Allah nih, panjang cerita awak nih, Pak. Nampak sekali kalau lagi panas dalam nih, Pak. Ini bukan panas dalam, Pak, luar dalam panas ini, Pak. Masya Allah. Inilah kalau masjid dekat warung itu kayak gini nih, Pak. Jadi kalau saya minta gorengan, gorengan juga keluar nih, Pak. Ini Masya Allah, Tabarakallah nih, memang fadlnya Pak Haji, Haji semua ini Masya Allah. Masjid dekat warung nih, tinggal apa nak ambil, Masya Allah. Sampai mana tadi, Pak? Larutan panas dalam ini, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kenapa Nabi lahirnya harus disyukuri? Karena ianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang membawa rahmat, yang dirahmati, manba'ur rahmah. Wasumya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat Nabi itu dijulukin dengan kunyah yang banyak. Wa kana an-nabiyyu nabiyyar rahmah, nabiyyal malhamah, nabiyyal barakah. Nabi itu disesuaikan dengan apa yang ada pada diri beliau. Nabi itu nabi yang membawa rahmat. Dalilnya Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Jadi karena Nabi ini rahmat, anugerah, setiap ada anugerah maka korenahnya fa'alaina annashkuroha, maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut, Pak. Dan termasuk zikra bi maulidin Nabi, mengenang, menceritakan, membaca riwayat sirah, dipukul hadrohnya, dipujikan sholawat kepadanya, maka ini merupakan bagian min alamati syukri biwujudin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersyukur dengan keberadaan Nabi, maka dia akan menampakkan idharu syukrihi, dia nampakkan rasa syukurnya, Pak. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis.
Dan dengan nikmat Rabb Tuhanmu maka fahadis, ceritakan, nampakkan Pak. Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir mengatakan ketika dengan menampakkan idhar, menyampaikan nikmat itu menjadikan sababun lijalbi syukri, untuk menguatkan kekuatan syukur, maka ungkapkan Pak. Alhamdulillah Ustaz, anak saya lahir selamat. Masya Allah, sesuai dengan target Ustaz. Laki dia Ustaz, Masya Allah. Sebutkan nikmat. Alhamdulillah Pak Ustaz, tahun ini mobil saya agak besar sekarang. Kemarin kecil, sekarang besar. Mudah-mudahan tahun depan Ustaz pun mobilnya bisa besar. Sekarang kecil Pak, mudah-mudahan tahun depan besar. Mudah-mudahan aminnya juga disertai dengan ini Pak. Ya Bu, bercanda aja Bu. Itu izhar, fahadis, bukan ria. Kalau dengan seperti itu dia ada kekuatan untuk bersyukur, maka itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Fahadis, sampaikan. Alhamdulillah Ustaz, di rumah ada istri lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz kaget juga, Pak Haji, macam mana dengan istri yang pertama? Aman Ustaz. Doa Ustaz yang Fatihah 7 kali itu manjur sekali Ustaz. Istri pertama, solehah Ustaz, dikasih izin awak nih, dia tak marah sama sekali. Kenapa dia? Dia udah cerai Ustaz, minta cerai dia. Selesai lah itu Pak. Tak jadi barang tuh Pak. Itu namanya ganti istri, bukan nambah istri. Tak boleh. Nambah boleh, ganti jangan. Sepakat Ibu? Ngangguk juga. Yang ngangguk tak punya suami masalahnya. Yang punya suami gini ya. Begitulah. Bercanda aja Bu. Akunya Rebu depan, tak nak lah ngaji sama Ustadz itu. Tak pernah kami dibela, yang dibela laki-laki aja. Sampai mana tadi Pak Haji? Poligami. Saya tak minum dulu lah Pak. Maulid Nabi ini harus minum Pak. Bismillah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu Nabiyur Rahmah, Nabi yang dirahmati, Nabi yang membawa rahmat, yang kelahirannya bersamaan dengan Allah anugerahkan rahmat likafatin nas, untuk semua umat manusia. Rahmat. Al-Anbiya 107. Yang kedua, di dalam setiap peringatan yang dibuat oleh orang beriman untuk lidzikra bi maulidin Nabi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, wa kana fihi idharul farh, ungkapan takbirul farhi Pak, ada kebahagiaan yang diluapkan oleh orang-orang beriman. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah mereka berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasuila an saumi isnaini yaumi isnain. Nabi pernah ditanya mengenai puasa di hari Senin. Faqal, Nabi menjawab yang ringkasnya, hadal yaum, hari ini adalah yaumul wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Nabi bersyukur, Nabi menampakkan rasa senangnya dengan hari Senin dengan cara berpuasa. Kita juga disunahkan wa yusanu bisaumin nafilah, puasa tatawwu, puasa sunnah yaumul isnaini wal khamis, puasa Senin Kamis Pak. Jadi yang berbeda adalah perbedaan cara meluapkan rasa senangnya Pak.
Setiap Rabiul Awal marhaban ya syahra Rabiul Awal, marhaban ya syahra bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depan rumah saya buat spanduk 6 meter, Pak. Selamat datang bulan Rabiul Awal, selamat datang bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gede saya buat. Supaya apa? Orang lewat, Maulid Nabi. Orang lewat ingat, ini bulan dilahirkannya Nabi. Seharusnya kita buat juga gitu loh, Pak. Lomba 17 Agustus saja kita buat spanduk di mana-mana, masa Maulid Nabi tak kita buat? Kita buat nanti, Pak. 5 titik kita buat. Selamat datang bulan kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak. Sepakat Ibu-ibu? Kalau enggak sepakat saya pulang. Pilih mana? Sepakat apa saya pulang? Ntar lagi Bu, ini ntar lagi udah suruk pun. Falyafrahu idharul farhi, nampakkan kebahagiaan, nampakkan rasa senang bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di dalam peringatan al-ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada al-hub, cinta, Pak. Ada takbirul hubbi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan kecintaan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah bicara cinta ini, Masya Allah, jangan ditanya dalilnya dulu, Pak. Orang mencintai tidak perlu dalil, Pak. La yahtaju ila dalil, selama yang dilakukan dalam untuk meluapkan cintanya tidak menabrak mukhalafatus syar'i, maka hukum tersebut tidak perlu dicarikan dalilnya. Kalau yang dibuat al-ijtima' bihilakid zikri, dia berkumpul, yajtami'unan nasu, mereka berkumpul, dia baca sirah nabinya, dia baca solawat kepada nabinya, puji-pujian kepada rasulnya, maka yang seperti ini tidak perlu dalil, Pak. Ini cinta, Pak. Dan satu-satunya masjid di Batam yang tiap minggu maulidan itu Al-Munawwaroh, Pak. Ini serius ini, Pak. Majelis maulid itu al-majlisu kana fihi yuzkaru, majelis yang disebutkan siratan Nabi, sirah Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, disebut nama Nabi, diagungkan Nabi, dipuji Nabi, disolawatinya Nabi. Itu majelis maulid. Kita setiap Rabu pagi, Pak, kita baca kisah Nabi, kita solawat kepada Nabi, kita istimak, kita hadir kepada Nabi secara ruhani. Maka inilah hakikat maulid Nabi. Jadi setiap minggu kita ini udah maulidan. Jadi kalau Rabiul Awal nggak buat pun tak masalah, Pak. Karena saya udah maulid ini pagi ini masalahnya. Tapi kalau mau dibuat berkali-kali pun lebih bagus. Nah, apa manafi wal fawaid wan natijah wal asrar wal fadail? Apa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita buat al-ikhtifal bi maulidin Nabi? Kenapa harus dibuat majelis? Kenapa kita harus mengingat kelahiran Nabi? Dan kemudian kenapa kita harus bersyukur? Kenapa harus kita bahagia? Dan kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Ada manfaat akan diberikannya oleh Allah kita hadiah, Pak. Ada ujroh, ada pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengagungkan, memuji, menyanjung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat, membaca, mengkaji kisah kehidupan perjalanan hidup beliau. Yang pertama, orang yang duduk di majelis maulid, dia duduk mendengarkan atau menyampaikan di mana kisah kehidupan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan anugerah. Yang pertama, sanaullahi
Allah akan menyanjungnya, Allah akan memujinya, Allah akan mengelu-elukannya fil mala'il a'la, di satu tempat yang agung, di tempat yang paling tinggi, tempat di mana penuh dengan kemuliaan, disebut nama kita oleh Allah. Pagi ini saya sampaikan maulid Nabi, pagi ini saya sebut nama Rasulullah, pagi ini saya sebut sholawat kepada Nabi, pagi ini Bapak Ibu semua mendengarkan Allah menyebut nama-nama kita. Sanaullahi li ibadih fil mala'il a'la. Kita disebut, dipuji oleh Allah. Fulan bin Fulan, dia sedang mengingat kekasihku. Fulan bin Fulan sedang menyampaikan sejarah riwayat kehidupan kekasihku. Fulanah binti Fulan, dia sedang mendengarkan riwayat kehidupan kekasihku. Maka Allah meminta kepada para malaikatnya untuk bersaksi, fashhad, saksikan bahwa orang-orang yang pagi itu di Masjid Al-Munawwarah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang selalu dzakiran ilallahi wa ilar rasulih, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah. Pahalanya apa? Ujratu aw sawabud dzikri, langsung diberikan kita oleh Allah pahala berzikir plus dipuji nama kita, disebut nama kita oleh Allah fil mala'il a'la, di satu tempat yang penuh dengan kemuliaan paling tinggi di antara semua tempat yang ada di alam semesta ini, Pak. Loh, ini loh, Pak. Hadiahnya itu luar biasa, Pak. Loh, dipuji sama suami aja hatinya luar biasa, Bunda ya. Betul enggak, Bun? Dipuji suami itu seneng apa enggak? Pak Haji, kalau kita ini dipuji sama istri itu seneng enggak kira Pak Haji? Bang, ku tengok bang setelah kau potong rambut ini lawas sangat bang. Ih, cakap. Nih, gimana Pak? Kira-kira. Maksud lu apa? Nanya pula dia maksud lu apa? Pasti mau minta tambah uang belanja. Itu aja suudon kita ini Pak. Dia murni muji kita. Anak dipuji orang tua dipuji anak. Abah ini the best lah, ayah satu-satunya terhebat di dunia ini. Engkau lah anak aku yang paling hebat. Ini aja luar biasa. Datang wali kota menyebut nama kita, ucapan terima kasih, diberikan pujian. Mantap. Ini yang muji siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala jalla jalalu khaliqul makhlukat, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan hamba, menciptakan manusia, menyanjung kita, Pak. Coba dipuji Allah, disebut nama kita di hadapan makhluknya yang agung fil mala'il a'la minal illiyin, Pak. Karena cinta kepada Nabi, menampakkan idhar syukur daripada wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sababun li ibqaillahi subhanahu wa ta'ala as-sana al-hasana lil musalli alaihi baina ahli samai wal ard. Masyaallah tabarakallah. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah mendengarkan, mengkaji, menyampaikan, bersolawat kepada Nabi, mempelajari kisah riwayat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berkahi hidupnya. Li'annaha sababun lil barakati fi dzatil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masalihi. Solawat, mengkaji, menyanjung, memuji Nabi, sebab di antara sebab Allah memberkahi hidup kita, Allah memberkahi umur kita, Allah memberkahi harta benda kita, Allah memberkahi anak keluarga kita, Allah memberkahi amal setiap perbuatan kita. Yang kurang bagus dibaguskan oleh Allah, yang kurang sempurna disempurnakan oleh Allah, rumah tangga yang kurang sakinah disakinahkan oleh Allah, yang belum punya istri dinikahkan oleh Allah, yang belum punya suami dinikahkan lagi oleh Allah. Ini berkah, Pak. Bibarkati sholati ala nabi, karena sebab berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya ngaji Rabu pagi nih Pak, kok ganjarannya itu dinampakkan oleh Allah. Gak sanggup kita bawa pulang Pak. Nek wong Jawa bilang deyeng-deyeng sampean go ganjaran Pak. Sampai jalan ini apa? Barokah, pahala, keutamaan, fadl, semua kita sungguh pulang ke rumah.
Makanya kalau habis ngaji Rabu pagi pasti ada perubahan. Ini kalau ada orang ngaji pagi pulang sampai di rumah ngamuk, berarti ngantuk ngajinya, Pak. Lu serius ini. Kenapa begitu? Li'anna sholata ala nabi wa dirasata siratihi, mengkaji sirah Nabi, bersolawat kepada Nabi, sababun min asbabi ihya'il qulub, dia merupakan sebab di antara sebab untuk melembutkan hati, Pak. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian kami, kalau kita lagi galau, boring, pikiran kacau, buntu, solusinya apa? Mancing. Loh, mancing itu solusi, Pak. Tanya Pak Yen. Cuman jangan hanya mancing aja, sholawat. Saya sering ketanya ke ibu-ibu, dia minta tolong ke suami, nggak dipenuhin. Yang paling gedek perempuan itu, Pak Haji. Kirim WA ke suami jam 6 sore, bukanya kita jam 6 pagi. Itu paling kecewa ibu-ibu itu. Bang, cepat pulang bang, aku pengen makan martabak bang, kok bawalah martabak 1 bungkus. WA jam 5 sore Pak, kita pulang udah jam 1, tak ada konfirmasi. WA buka tanda birunya itu jam 11 sih, malam baru dibuka. Ketuk pintu, Waalaikumsalam, dibuka sama istri. Bang, kenapa kau baru pulang? Tak bacakah kau WA aku? Bang, mana martabak? Tak ada. Abang tak baca, abang baca sampai depan rumah. Ibu-ibu kira-kira marah apa tidak? Nengok suami seperti itu gedeg nggak, Pak? Daripada dosa, baca sholawat. Abang pulang, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sambil buka pintu, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil sungut-sungut begini, Allahumma sholli ala. Hatinya lembut. Serius ini, Pak. Bapak pulang, istri ngomel luar biasa, jangan dilayan. Perang, Pak. Bang, kenapa begini? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sholawatin aja istri, Pak. Diam sendiri nanti, Pak. Bang, mau diambilkan kompang, Bang. Pukul hadroh, rame. Suami sholawat, istrinya mukul hadrohnya. Tak jadi berantem, Pak. Sholawat. Kita ini kan kadang gampang terpancing suasana, Pak. Alihkan sholawat. Ini serius, Pak. Keterangan ini dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika belum menjelaskan fawaidu fadhailus sholati ala nabi, faidahnya sholawat, wadirosatu siratir rasul, dan membaca kisah kehidupan Nabi, hati kita menjadi lembut, Pak. Kalau sudah lembut, hidup hati itu, Pak. Kalau sudah hidup, gampang tersentuh. Kalau gampang tersentuh, tidak akan keras. Kalau tidak akan keras, pasti dia penyayang, Pak. Jadi kalau ada orang suka marah, berarti hatinya keras. Kalau orang hatinya keras, biasanya hatinya mati. Kenapa dia hatinya mati? Jarang tersentuh sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan, karena ini bukan maulid Nabi sebetulnya, Pak. Ini hanya pengantar aja, Pak. Curi start namanya. Jadi ini namanya kajian provokasi supaya sebentar lagi kita buat majelis maulid Nabi di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya senang kalau nengok siaran live dari Masjid Munawaroh, maulid Nabi bersama Habib Fulan bin Fulan ini, Masya Allah. Saya plototin tuh, Pak, dari awal sampai akhir. Saya putar, saya simak hadrohnya anak-anak, belum nanti bapak-bapak yang hadir. Ini Masya Allah. Jadi aura keberkahnya sampai Taman Raya tahap 5, Pak, yang buat di Munawaroh. Mari kita buat sama-sama di rumah-rumah kita, di masjid, di majelis kita buat. Di bulan Rabiul Awal ini kita sama-sama menguatkan kembali mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, rasa syukur kepada Allah dengan diwujudkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan 3 benda ini menjadikan sebab Allah ridha, Allah cinta kepada kita, dan kita dicintai oleh Allah, dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya merupakan hubban, cinta yang sempurna, cinta yang membawa kita diridhoinya, cinta yang membawa kita untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana apa yang kami sampaikan di awal, sudah masuk waktu syuruk. Pak Haji,
Udah masuk waktu suruh belum? Sudah kan? Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati suratil Fatihatil karimatil azimatil jalilah. Sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah yang barokahnya, keberkahan Rasulullah, kemuliaannya, keagungannya dan kemuliaan surah, satu-satunya surah yang pernah diturunkan di alam semesta ini, yang tak pernah diturunkan kepada nabi manapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya majelis pagi ini, apapun buruknya bentuknya, semua bentuk wabah, coronakah iya, apapun bentuknya, Allah angkat semuanya dari alam semesta ini. Allah kembalikan, Allah pulihkan kehidupan kita, Allah sehatkan diri kita, Allah sehatkan keluarga kita, Allah sehatkan bangsa negeri kita, Allah sehatkan semua bangsa negerinya umat Islam. Allah kabulkan setiap keinginan doa kita dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia umur kita dan berkahnya usia umur kita. Allah berkahi keluarga kita, harta benda kita, apa yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah, berkahnya majelis pada pagi hari ini, orang tua kita yang sudah mendahulu kita diampuni oleh Allah. Orang tua yang sudah mendahulu kita diberikan kelapangan di alam barzahnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah ada di alam barzah diizinkan oleh Allah bertemu dengan ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan berziarah kepada Rasulullah di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup dengan berkahnya majelis di pagi hari ini, Allah izinkan untuk memandang, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kana fil ihtilam, walaupun hanya sekedar dalam mimpi tidur kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan untuk memandang wajah kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izzuna biha minal mahdhurin, salatan turina biha jamal sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin wa lailatin yaqdatan wa manama, salatan taj'aluna biha min agniyaika syakirin wa ulamaika al-amilin wa awliyaika salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah bijahi Rasulika Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka an tarzuqana imanan daima wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan, nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya dafi al bala ya kashifal gham idfa annal bala wal waba wa khasatan waba corona min biladina Indonesia khasa wa min buldanil muslimina amah bi rahmatika ya Rahimin. Allahumma balighna anziratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Allahumma balighna anziratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Allahumma balighna anzirati qabri nabiyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyaratahum likulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahum likulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahum likulli sanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.